Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait negara dan pemerintahan sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvina Ramadan dan rekan saya Mutia Karunisa, Novianti, Siti Purwanawati, dan juga Suci Amalia. Bisa dilihat di sini definisi negara dan pemerintahan. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulatan sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Kemudian pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial ekonomi dan politik sesuatu negara atau bagian-bagiannya atas sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara, terdiri dari APBN dan juga APBD. APBN, anggaran pendapatan serta belanja negara, adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan pembiayaan suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara mempunyai beberapa fungsi, sebagai pedoman bagi pemerintah dan dalam mengelola negara selama periode tertentu. 2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan, harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran hanya dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Selanjutnya, APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, sedangkan definisi APBD pada Orde Lama adalah kegiatan badan legislatif DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif atau kepala daerah untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah. Unsur-unsur APBD: 1. Rencana kegiatan suatu daerah. Dan kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut. Selanjutnya ada alokasi dan pertanggungjawaban pengelolaan. Pelaksanaan APBD dan APBN. Peraturan dalam keputusan Presiden tersebut terutama dalam hal-hal di dalam Undang-Undang APBN seperti alokasi anggaran untuk anggaran kantor pusat dan kantor daerah Kementerian Negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban Kementerian Negara atau lembaga, dan alokasi dana pertimbangan untuk provinsi atau kabupaten atau kota, dan alokasi subsidi sebagai dengan keperluan perusahaan atau badan yang menerima. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu pertama laporan pelaksanaan anggaran dan yang kedua laporan finansial. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara bersumber dari rakyat serta akan digunakan guna kepentingan rakyat. Undang-Undang Keuangan Negara kemudian merumuskan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang dapat dijadikan cerminan dalam menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam mengelola keuangan negara. Asas umum pengelolaan keuangan negara menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaan. Terdiri dari pertama asas tahunan, kedua asas universalitas, ketiga asas spesialitas, keempat asas kesatuan, kelima asas akuntabilitas, keenam asas profesionalitas, ketujuh asas proporsionalitas, dan yang terakhir asas keterbukaan. Oke, selanjutnya kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini. Untuk menjamin proses alokasi yang efisien, dibutuhkan mekanisme perencanaan penganggaran yang andal dan tepat untuk dapat menjadi alat bantu paling efektif memberikan imbal hasil atau retur yang paling optimal dan setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan pemerintah. Proses perencanaan penganggaran di Indonesia hingga saat ini masih memiliki dua kelemahan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, kontrol yang sangat ketat terhadap harga input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah. Yang kedua, proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi kepada 1 tahun anggaran semata sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik atau pemerintah di Indonesia. Koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara adalah sebagai berikut menurut Dwi Ratna. Yang pertama, koreksi pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam dua kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh dua lembaga negara yang berbeda, yaitu Departemen Keuangan mengendalikan belanja rutin dan Bappenas mengendalikan belanja pembangunan. Koreksi kedua, meniadakan anggaran non-budgeter. Yang koreksi ketiga, diterbitkannya paket ketiga Undang-Undang di bidang keuangan negara tahun 2003 sampai 2004. Dan yang terakhir, koreksi keempat, diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu berbasis kas menjadi kas basis toward accrual dan double entry saat ini. PP nomor 24 tahun 2005 sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah pusat Indonesia. Ciri penting yang tercermin dalam syarat sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam buku karyanya yang berjudul A Manual for Government Accounting, yaitu sebagai berikut. A. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. B. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. C. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam menyusun rencana atau program serta evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah Indonesia dituangkan dalam sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP, di mana di dalamnya memuat seluruh informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi, kepemilikan aset pemerintah, utang, serta modal. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintah
pemerintah pusat, yaitu 1. Adanya sistem yang terpadu, 2. Jenis akuntansi anggaran, 3. Pencatatan pendapatan dan biaya berbasis kas, 4. Menggunakan standar dan prinsip akuntansi, 5. Adanya desentralisasi dalam penetapan akuntansinya, 6. Menggunakan standar yang seragam. Kesimpulannya, negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap tahun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.